Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fit tawakkul. Fasal menjelaskan tentang tawakal. Summa kemudian la budda li talibil ilmi minat tawakkul. Seorang talib harus bertawakal. Dalam hal apa? Fi talabil ilmi, dalam talabul ilminya. Wala yahtammu li amri rizki. Jangan terlalu perhatian fokus pada urusan rizki. Wala yushghilu qalbahu bidzalika, dan jangan menyibukkan hatinya dengan yang demikian. Rawa Abu Hanifah rahimahullahu an Abdullah bin al-Harits az-Zabidi sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fi dinillahi, barang siapa yang mendalami fikih atau bertafaqquh di dalam agama Allah, kafa hammahullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan kegelisahan dan kegundahannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Apalagi hari ini kita nyantri thalabul ilmi sudah difikirkan oleh orang tua atau wali kita, maka harusnya urusan ini tidak terlalu membuat kita gundah. Kalau ada keterlambatan pengiriman barang 5 hari 10 hari, ya bersabar dulu. Kalau tidak, ya pinjam dulu sama temennya. Kalau temennya kok delalah sedang telat semua kirimannya, bilang aja sama ustadz, sama musyrif halakohnya, insya Allah tidak masalah, insya Allah dikasih. Kalau pas ustadznya juga tidak telat kirimannya. Fa inna man ishtaghala qalbuhu bi amri rizki, sesungguhnya orang yang hatinya tersibukkan dengan urusan rizki, minal quti berupa makanan, wal kiswah dan pakaian, qallama jarang sekali, yatafarragu akan luang hatinya, litahsili makarimil akhlak, untuk meraih, mempelajari, mengusahakan mendapatkan akhlak yang mulia, wa ma'alil umur, dan urusan-urusan atau perkara yang tinggi. Kila dikatakan da'il makarima la tarhal li bughyatiha, tinggalkanlah al makarim, kemuliaan-kemuliaan, la tarhal li bughyatiha, jangan kamu pergi untuk mencarinya, wa qu'ud, dan duduklah, fa innaka antat ta'imul kasi, sesungguhnya kamu adalah orang yang diberi makan dan diberi pakaian. Berfokus pada belajar, karena posisinya sebagai thalib belum punya keluarga. Nah, nanti ketika punya keluarga maka prioritas untuk memberi nafkah kepada keluarga dengan thalabul ilmi juga harus difikirkan. Jangan sampai sudah berkeluarga, punya anak istri, dengan alasan daurah, dengan alasan seminar, alasan karantina hadis atau karantina tahfidz, pergi begitu saja, anak istrinya di rumah tidak ditinggali uang sepeser pun. Qala rajulun, seorang laki-laki berkata, libni Mansur al-Hallaj, kepada Ibnu Mansur al-Hallaj, ausini, berikanlah wasiat padaku. Faqala Ibnu Mansur, hiya nafsuka, dirimu itu, jiwamu itu, illam tushghilha syagolatka,
Kalau kamu tidak menyibukkannya, maka dia yang akan menyibukkanmu. Jangan sampai dikuasai oleh nafsu. Kita yang harus mengendalikan nafsu. Fayam bagi likulli ahadin ayyushghila nafsahu bi a'malil khair. Seyogyanya setiap orang menyibukkan dirinya dengan amal kebaikan. Hatta la yushghila nafsahu bihawaha, sehingga hawa nafsunya tidak menyibukkan dirinya. Wala yahtamma al-aqilu li amrid dunya. Seyogyanya seorang yang akil tidak terlalu memperhatikan urusan dunia. Li'annal hamma, karena gundah, galau, wal huzna dan sedih, la yaruddul musibah, tidak akan menolak musibah. Musibah sudah terjadi, mau sedih kayak apa ya tetap akan terjadi, tinggal dijalani. Wala yang fa'u bal yadurru bil qalbi wal badani wal aqli, tidak mendatangkan manfaat namun justru malah mendatangkan madarat pada hati, badan dan akal. Wa yukhillu bi a'malil khair, akan menjadikan dia yukhillu itu kosong. Maksudnya apa? Memenuhi waktunya sehingga tidak sempat untuk melakukan amal kebaikan. Wa yahtamma, dan seyogyanya dia memperhatikan li amril akhirah, terhadap urusan akhirat. Li'annahu yanfa', karena sesungguhnya perhatian terhadap urusan akhirat itu mendatangkan manfaat. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, inna minadz dzunubi dzunuban, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada beberapa dosa la yukaffiruha, yang dosa itu tidak dapat dihapus illa kecuali hammul ma'isyah, dengan keinginan atau terfokus pada ma'isyah. Fal muradu minhu, maksud dari ini adalah qadru hammin, sekedar perhatian, sekedar memikirkan atau sekedar gundah, la yukhillu bi a'malil khair, yang tidak menghalangi dia dari amal kebaikan. Wala yushghilul qalba, dan tidak menyibukkan hati syughlan, dengan sebuah kesibukan, yukhillu bi ihdharil qalbi fis shalah, yang menjadikan dia tidak mampu menghadirkan hati ketika sholat. Fokusnya ketika takbiratul ihram tok, setelah takbiratul ihram langsung ngefikirkan, oh iya transaksi yang kemarin belum saya urus, oh iya hari ini harus kirim, oh iya sampai tahiyat akhir yang dibaca malah Al-Fatihah. Nah, itu kan betul-betul yukhillu bi a'malil khair. Yukhillu, sampai tidak mampu untuk ihdharul qalb fi shalah. Fa inna dzalikal qadra minal hammi wal qasdi min a'malil akhirah, sesungguhnya ukuran fokus, ukuran perhatian yang demikian itu, yang tidak sampai menghalangi seseorang untuk khusyuk dalam sholat, merupakan bagian dari amal akhirat. Wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaik ad-dunyawiyah, seorang talibul ilmi harus mengurangi, meminimalisir al-alaik ad-dunyawiyah, penghalang-penghalang eksternal yang rupanya adalah urusan-urusan duniawi. Biqadril wus'i, semampu mungkin, sekuat mungkin. Falihada, oleh karena ini, ikhtarau, para ulama memilih al-ghurbah, mengasingkan diri. Wala budda min tahammulin nasabi wal masyaqqati fi safarit ta'allum, seorang thalib harus membawa beban yang berat dan kesulitan fi safarit ta'allum, dalam perjalanan dia untuk thalabul ilmi.
Di antara kawan antum kan yang bertiga itu kan menghadapi kesulitan untuk memulai safarit ta'allum, faktor keluarga, faktor ekonomi dan lain sebagainya. Kama qala Musa shalawatullahi ala nabiyina wa alaihi fi safarit ta'allum, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Musa dalam safar ta'allum beliau. Kapan beliau melakukan safar ta'allum? Nabi Musa ketika bersama dengan Nabi Khidir atau Khodir. Dalam satu riwayat ada menyebutkan dibacanya bukan Khidir tapi Khodir. Walam yungqal anhu dzalika fi ghairihi, tidak dinukil satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Nabi Musa melakukan safar ta'allum kecuali hanya safar ta'allum yang ini saja. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasoba. Sungguh kita ini telah mendapati dalam safar kita ini nasoba, keletihan, kecapean. Al-Kahfi ayat 62. Liyu'lam, agar diketahui, anna safaral ilmi la yakhlu anit ta'ab, bahwa perjalanan untuk mendapatkan ilmu itu tidak terlepas dari letih, dari capek. Maka nggak usah heran kalau ada santri yang sampai punya kantung mata di sini atau sampai ada lingkaran hitam. Itu ya ta'ab fit ta'allum. Li'anna talabal ilmi, karena menuntut ilmu itu amrun azimun, sebuah urusan atau perkara yang agung. Wa huwa afdalu minal ghazati inda aktsaril ulama, dia lebih afdal dari berperang menurut mayoritas ulama. Wal ajru ala qadri ta'ab wan nasab, sedangkan pahala itu seimbang dengan kadar keletihan dan kecapean. Faman sabara ala dzalika ta'ab, barang siapa yang bersabar atas keletihan itu, wajada ladzatal ilmi, dia akan mendapatkan lezat dan nikmatnya ilmu. Tafuku ladzatid dunya, yang melebihi kelezatan dunia. Imam Syafi'i rahimahullah itu kan beliau pernah ditanya bagaimana syahwatmu terhadap belajar. Kan seandainya bisa tuh seluruh tubuh beliau ingin dijadikan sebagaimana telinga ketika mendengarkan ilmu. Saking beliau sudah betul-betul merasakan nikmatnya mendengarkan dan mendapatkan ilmu. Walihada, oleh karena ini, karena Muhammad bin Al-Hasan itu idza sahiral layali, ketika beliau begadang di malam hari, wan halat lahul muskilat, kemudian ketika mengkaji, merenung, berpikir, kemudian ada beberapa permasalahan yang berhasil terpecahkan oleh beliau, yaqulu, beliau berkata, aina abnaul muluki min hadhil ladzat, apa bisa anak-anak para raja itu merasakan kelezatan yang kayak gini? Kata Muhammad bin Al-Hasan. Anaknya para raja itu kan nikmat dan lezatnya paling ya minta apa keturutan, pengen makan apa keturutan. Tapi kalau nikmatnya mengkaji satu permasalahan, kemudian ketemu lagi, oh ternyata gini, itu kan enak sekali. Ada salah satu ustaz saya itu yang beliau memang konsennya di bidang muamalah. Jadi memang mengembara di Google-nya ya nyarinya PDF muamalah, terutama muamalah kontemporer. Nah, beliau cerita kalau beliau nemu satu PDF yang pembahasannya itu unik, menarik, beliau tuh bisa sampai jam 1 nggak tidur. Karena mau tidur tuh kepikiran lanjutannya apa. Bukan novel loh ya ini. Kitab Arab fikih muamalah kontemporer. Sampai seperti itu.
Itu diantara bentuk kelezatan orang yang sudah mendapatkan nikmat ilmu. Kalau kita biasanya yang model kayak gitu kan novel, kalau nggak novel ya dulu sebelum mondok mungkin drakor atau series apa gitu kan, nggak bisa tidurnya karena penasaran lanjutannya apa ya, ini dia nanti ngapain ya, kenapa ya, dan lain sebagainya gitu. Dan itu penyakit, makanya tidak kita kasih akses untuk drakor atau untuk series. Kalaupun ada nonton ya paling yang satu film beres selesai, tidak ada lanjutannya. Kalau ada lanjutannya nanti antum nggak fokus, nanti hari Ahad ini nonton selesai tapi masih ada lanjutannya, wah nanti sepekan nanti sambil ngafal, wah gimana ya nanti ya kelanjutannya ya, gimana nanti lanjutannya ya. Itu pun tetap harus melalui filter dan ACC dari Ustadz. Wayam bagi seyogyanya li talibil ilmi, seorang talib alla yashtagila, tidak menyibukkan bisyai'in akhar ghairil ilmi, dengan sesuatu yang lain selain ilmu. Wala yu'rid anil fikhi, tidak berpaling dari fikih. Qala Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah, sina'atuna hadhihi minal mahdi ilal lahdi. Aktivitas pekerjaan kami ini, rutinitas kami ini ya minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Maksudnya sina'atuna itu adalah thalabul ilmi. Faman aroda, barang siapa yang menginginkan ayat truka ilmana hada, meninggalkan ilmu kita ini, sa'atan, sekejap mata, falyatruk hussa'ah, maka biarlah dia ditinggalkan oleh waktu. Karena waktu tidak akan pernah mau memberikan toleransi kepada kita. Saya sering sampaikan itu. Mau kita sakit, mau kita sehat, mau kita sungguh-sungguh, mau kita biasa-biasa aja, mau kita males-malesan, waktu akan terus berjalan. Waktu akan terus bergulir. Jam mungkin bisa kita hentikan dengan mencopot baterainya, tapi waktu matahari akan terus, siklus hari itu akan terus berjalan, kan gitu. Dan kata salaf kan, innama antal ayyam, kita ini sejatinya adalah kumpulan hari-hari. Setiap satu hari berlalu, maka sejatinya diri kita ini berkurang, bagian dari diri kita berkurang. Wadakhala faqihun, ada seorang faqih masuk. Faqih di sini adalah Ibrahim bin Al-Jarrah, masuk menemui ala Abi Yusuf ya'uduhu fi maradi mautihi, menjenguk beliau Abu Yusuf fi maradi mautihi, ketika Abu Yusuf sedang sakit menjelang wafat beliau. Wa huwa yajudu bi nafsihi, faqala Abu Yusuf berkata, ramyul jimari raqiban afdal am rajilan. Wa huwa yajudu bi nafsihi, itu Ibrahim bin Al-Jarrah berusaha menghibur Abu Yusuf. Tapi Abu Yusuf justru malah bertanya, ramyul jimari raqiban afdal am rajilan, lempar jumroh itu lebih afdal sambil mengendarai kendaraan atau jalan kaki? Falam ya'rifil jawab. Nah, Ibrahim bin Al-Jarrah tidak tahu jawabannya. Fa'ajaba bi nafsihi, maka Imam Abu Yusuf menjawab sendiri pertanyaan yang beliau lontarkan. Ini namanya apa tadi yang kita pelajari tadi pagi? Mutorohah. Kalau dekat lebih afdal rojilan, kalau jauh lebih afdal rokiban. Wa hakadha yang bagi lil faqihi ayyashtagila bihi fi jami'i awqatihi. Demikianlah seyogyanya seorang faqih itu senantiasa tersibukkan dengan ilmu dalam seluruh waktunya. Kalau kita sebagai santri penghafal Al-Quran, ya seyogyanya kita sibuk dengan Al-Quran dalam seluruh waktu kita. Fahina idin yajidu ladzatan azimatan fi dzalika, ketika itulah dia akan mendapatkan kelezatan yang agung. Kemana-mana bawa mushaf,
Dulu ketika masih KMI itu ada kakak kelas saya yang kemanapun mesti bawa mushaf. Mushaf yang saku itu yang kecil. Mushafnya itu sampai mungkin pas baru tebelnya segini. Ketika saya lihat tuh mushafnya mungkin tebelnya udah 2,5 kali lipat. Saking seringnya dibuka, saking seringnya dibaca. Kalau tahun depan kitab antum tebelnya masih sama, masih bersih, masih putih, tandanya tidak pernah di murojaah, tidak pernah dibaca. Kan gitu kan. Alhamdulillah kitab-kitab saya itu masih bagus-bagus. Betul, kitab-kitab itu masih bagus-bagus. Oh, masih bagus-bagus ya. Berarti tidak pernah dibaca. Atau mungkin dibaca tapi memang orangnya gemati atau resian, ya bisa jadi. Betul itu, sampai antri mandi pun bawa mushaf. Antri mandi itu bawa mushaf. Nggak bawa mushafnya cuma pas masuk kamar mandi tok. Wakila dikatakan Ru'ya Muhammad bin Al-Hasan fil manam, ada seseorang yang bermimpi bertemu dengan Muhammad bin Al-Hasan ba'da wafati, setelah beliau wafat. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada beliau, kaifa kunta fi halin naz'i, bagaimana kondisimu dulu ketika naza', ketika nyawa hendak dicabut oleh malaikat. Faqala, ketika dicabut ya, bukan ketika hendak, karena naza' itu kan ketika dicabutnya. Faqala kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masailil mukatab, aku dulu sedang memikirkan, merenungkan satu permasalahan dari banyak permasalahan mukatab. Mukatab itu budak yang punya perjanjian dengan tuannya untuk nanti dia akan bebas setelah dia membayar nominal tertentu dengan cara diangsur. Misalkan kesepakatan dengan tuannya, saya tebus diri saya sejumlah misalkan 500 juta. Oke, tidak masalah. Saya angsur selama sekian. Temponya dibuat misalkan 5 tahun, berarti per tahunnya 100 juta. Kalau setahunnya 100 juta berarti kurang lebih sebulan ya antara 9 jutaan. Nah, itu namanya mukatab, budak mukatab. Falam asy'ur bi khuruji ruhi, maka aku tidak merasakan keluarnya ruhku, kata Muhammad bin Al-Hasan. Wakila dikatakan innahu qala fi akhiri umrihi, disebutkan bahwa beliau di penghujung usianya berkata, syaghalatni masailul mukatab anil isti'dadi li hadzal yaum, aku disibukkan dengan permasalahan mukatab sehingga tidak sempat bersiap-siap untuk menyongsong hari ini, hari kematian. Mosok sekelasnya ulama tidak persiapan untuk hari kematian. Wa inna ma qala dzalika tawadu'an, beliau mengucapkan seperti itu karena motifnya adalah tawadu. Fasal berikutnya, faslun fi waqtit tahsil, menjelaskan tentang waktu belajar. Jam 1 selesai insyaallah. Kila dikatakan selesai sesi ini, maksudnya bukan selesai kitab, banyak sekali di jam 1 tidak selesai ini. Waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi, sudah ya, waktu belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Dakhala Hasan bin Ziyad fit tafaqquhi wa huwa ibnu 80 sanah. Hasan bin Ziyad itu mulai tafaqquh ketika berusia 80 tahun. Walam yabit alal firashi arba'ina sanah, selama 40 tahun tidak pernah tidur di atas ranjang. Fa'afta ba'da dzalika arba'ina sanah, maka setelah itu beliau berfatwa sepanjang atau selama 40 tahun. Kapan waktu yang paling utama, paling afdol untuk belajar? Wa afdolul awqati syarhus syabab, waktu yang paling utama adalah permulaan masa muda. 20-an, 15-an itu permulaan masa muda.
Kalau udah 25 atau 40 itu kan udah rojulah. Wa waqtus sahar, waktu sahur. Wa ma bainal isya'aini, dan waktu antara maghrib dan isya. Wa yang bagi seyogyanya ayastaghriqa jami'a awqatihi, dia menghabiskan seluruh waktunya, memanfaatkan dengan baik seluruh waktunya. Fa idza malla an ilmin, kalau dia bosan dengan satu ilmu, yashtaghilu bi ilmin akhar, dia menyibukkan diri dengan ilmu yang lain. Murojaah udah kerasa keju mulutnya, capek, tenggorokan udah terasa kering gitu kan. Serutup kopi ganti, hiburannya pakai siroh misalkan, atau pakai khulafaur rasyidin misalkan, atau pakai ayubiyah misalkan, zangkiyah misalkan, kan gitu. Nanti udah fresh, udah balik lagi murojaah lagi, kan gitu. Jangan hiburannya malah keluar nggak izin, atau izinnya ke Melongo, papasan sama ustadz di Melebak. Udah tahu Melebak sih, santri yang kelas 1 sih, yang semester 1 udah tahu Melebak kan? Baginda tahu Melebak ya? Mana Melebak? Melebak tempat kemarin, nah pantai kemarin tuh Melebak namanya. Kan ikut kan ya Baginda kemarin ya? Yang nggak ikut kan yang Faisal ya? Nah, Faisal nggak ikut kemarin. Kan gitu. Kalau kita bosan, kita jenuh, jangan sampai kita tergoda oleh hawa nafsu, tergoda oleh setan, justru menghilangkan kebosanan itu dengan melakukan kedurhakaan, baik kepada aturan, kepada ustadz, atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Bosannya mungkin hilang, tapi setelah itu ya ada dosanya. Terus bisa jadi justru tidak makin semangat, tapi malah candu nanti. Oh ternyata enak ya, sore-sore ke Melebak ya, Masya Allah. Kan gitu. Kalau udah candu itu bahaya. Kalau warnet kan sekarang kayaknya udah punah ya. Masih ada nggak ya? Masih ada warnet nggak? Lihat, nggak ada ya? Udah nyoba nyari? Udah, nggak ada ya? Warnet udah punah. Rame-ramenya warnet tuh kayaknya emang pas dulu masa-masa kita KMI. Saya maksudnya, bukan antum. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau idza malla, kalau beliau bosan minal kalam, yaqulu hatu diwan asy-syu'ara. Kalau beliau bosan dengan satu pembahasan ilmu, maka beliau berkata hatu diwan asy-syu'ara. Ayo bawa sini. Diwan itu kumpulan dari syair. Kumpulan syairnya para penyair. Tidak apa-apa, tidak apa-apa kalau syair. Kalau orkes tidak boleh lah. Orjen tunggal ya tidak boleh. Gitu. Lah kenapa tidak boleh orjen tunggal orkes tadi? Biduannya itu aja udah jelas. Kan gitu. Kalau soal nyanyian dan musik lah nanti kita bahas lagi di kitab khusus atau dalam forum yang khusus lagi, kan gitu. Kalau biduannya itu kan jelas sudah mempertontonkan aurat, belum lagi ikhtilatnya dan lain sebagainya. Kalau syair kan di situ ada bahasanya, ada banyak pelajarannya. Di antara 4 imam yang punya kitab, punya kumpulan syair kan Imam Syafi'i, ada Diwan Syafi'i. Kan banyak syair-syair beliau. Di antara syair beliau itu kan apa yang syakautu ila waqi'in su'a khifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa kana Muhammad bin Al-Hasan la yanamul laila. Muhammad bin Al-Hasan itu jarang sekali tidur di malam hari.
Dan metode belajar beliau wa kana yad'u indahu dafatir. Beliau itu kalau belajar maka di sisi beliau membawa beberapa buku catatan. Kan? Wa kana idza malla min nau'in, beliau murojaah satu buku, satu pembahasan. Kalau beliau bosan, maka yang durfi nau'in akhar, ditaruh ngambil pembahasan yang lain. Wa kana yad'u indahul ma, selain tumpuan buku-buku itu, beliau membawa bekal air. Bukan air minum, air biasa. Buat apa? Wa kana, buat apa? Wa yuzilu naumahu bil ma. Kalau terasa ngantuk, ambil airnya, ciprat-cipratkan. Muhammad bin Al-Hasan. Kalau kita bekalnya kan bekal air minum ya, bukan buat dipercik-percikan ke wajah. Tapi sekali lagi, sebagaimana dalam pasal tentang sungguh-sungguh, jangan sampai terlalu over sehingga keesokan harinya justru malah drop, tidak bisa melanjutkan lagi ta'alumnya. Beliau bisa seperti ini kan tentunya karena sudah sangat terbiasa. Karena memang tubuh dan fisik kita itu tergantung kebiasaan. Sering juga kita ingatkan, saya itu paling kurang suka kalau ada halaqah pagi pada subuh, ada yang izin ke kamar mandi untuk BAB. Karena mesti datangnya lama, minimal 15 menit, mesti itu. Udah kita titeni, ya, kita tandai, gitu. Karena sebenarnya siklus, mohon maaf ya, yang kita berbicara tentang BAB, contoh yang paling remeh lah. Karena siklus BAB itu sebenarnya bisa kita atur, bisa kita jadwal. Kalau kita terbiasa BAB pada subuh, ya keturutannya nanti pada subuh terus, kerasanya pada subuh. Kecuali kalau habis makan besar mungkin kerasa ya, karena dempet kan, ketumbuk kan, di dalam perut maksudnya, kan gitu. Tapi secara siklus sebenarnya bisa diatur. Biasakan malam hari mungkin bisa, atau sore bisa. Makan juga sama. Orang yang terbiasa makan 2 centong, disuruh makan 3 centong, nanti kerasa penuh perutnya. Pertama kali terasa penuh, 2 kali, 3 kali, 4 kali biasa, 5 kali, 10 kali, 20 kali biasa. Suruh makan 2 centong, kurang apa enggak? Kurang. Kita biasa push up 15, tiba-tiba disuruh 25. Sini keju nanti, kerosok. Tapi begitu nanti sehari 25, besok 25 lagi, besoknya 25 lagi, seterusnya nanti 25 biasa aja, sekali turun set 25. Kalau mau sampai terbiasa 50, tiap hari tambah 1, atau mungkin seminggu tambah 1. Minggu ini 25, minggu depan 26, minggu depannya lagi 27. Nanti lama-lama akan terbiasa 50 sekali turun, 100 sekali turun, kan gitu. Paling enggak pernah lah, harus pernah ngalami lah masa-masa di mana kita kuat sekali turun push up itu minimal 50. Harus pernah itu. Makanya push up harian bagian olahraga itu kalau 15 saja itu enggak setuju saya. Dari kutnya itu loh, biar rodok anu sithik. Wa kana yaqul, beliau berkata, innan nauma minal hararah. Sesungguhnya tidur atau ngantuk itu berasal dari sesuatu yang panas. Fala budda min daf'ihi, maka harus ditolak bil ma'il barid, dengan air yang dingin atau air yang sejuk. Kita pun seperti itu. Kalau kita terbiasa murojaah harian itu misalkan menggunakan standar juz ya, kita terbiasa murojaah sehari 5 juz, maka ketika kita kurangi target itu nanti akan kerasa kurang di mulut, di pikiran itu, kok kayak ada yang kurang ya hidup saya hari ini, karena terbiasa 5 kan gitu. Tapi kalau orang itu terbiasa 2, ya 2 terus kan gitu. Makanya biasakan, kalau dari standar juz ya, kalau dari standar jam misalkan sehari, kalau yang tersistem di kurikulum kita kan sehari jam tahfidz kita berapa? Yang wajib dari pondok 3,5, ba'da subuh 1,5, duha 1, ba'da asar 1.
Itu yang sudah tersistem oleh pondok 3,5. Hanya saja kadang memang yang jadi acuan itu musyrif halakohnya. Musyrif halakohnya sudah pamit, akhirnya santrinya juga ikut pamit, bubar. Padahal harusnya standar itu standar jam, bukan standar musyrif. Harusnya kan seperti itu. Tapi seringnya ya gitu dulu ya, murojaah sendiri. Ya Ustaz. Ustaznya pamit, salam, pulang, santrinya ikut bubar. Kalau kita bisa disiplin tepat waktu, mengikuti pola kurikulum yang dari pondok saja, maka sehari itu udah 3,5 jam. 3,5 jam itu insya Allah lebih dari cukup untuk menghafal sehari 1 lembar. Insya Allah lebih dari cukup.